Selamat pagi teman-teman KKN semua, serta selamat pagi juga bagi pemuda-pemuda Karang Taruna di Desa Talok ya, kalau nggak salah namanya, di Turen. Nah, di sini barangkali eh, yang perlu saya cermati seringkali mungkin ini simple tapi seringkali kita 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 ucapkan. Jadi COVID. Jadi ada bedanya COVID sama corona. Jadi COVID itu penyakitnya ya. Sementara kalau corona itu jenis virusnya. Seringkali kita menggambarkan COVID dan corona itu sama. Jadi COVID itu penyakitnya. Jadi kalau kita ngomongin pandemi ya pandemi COVID-19, bukan pandemi corona. Karena corona itu adalah jenis virusnya, dan jenis virus corona itu termasuk jenis virus ketika kemarin ada konteks SARS, kemudian flu burung dan lain-lain. Nah, sebenarnya saya ingin menggambarkan dulu bagaimana respon terhadap COVID di Indonesia terlebih dahulu. Jadi sebenarnya memang ketika COVID-19 ini, pandemi ini sudah mulai terasa, sebenarnya memang dari sisi kesiapsiagaan resiko bencana, terutama resiko bencana pandemi, memang boleh dibilang Indonesia masih lemah. Jadi belum terlalu kesiapsiagaannya belum terlalu semaksimal mungkin seperti katakanlah negara-negara tetangga. Seperti kalau kita contohkan Malaysia, Singapura, kemudian di Vietnam, bahkan di Vietnam itu luar biasa. Mungkin karena negara komunis ya, jadi terstruktur rapi, dan kalau benar-benar tidak patuh aturan, benar-benar penjara atau dihukum. Nah, di sini memang saya tidak hanya melihat pemerintah yang dalam konteks ini salah atau benar. Ya, salah benar itu masing-masing punya perspektif masing-masing bagaimana kita melihat suatu kebijakan itu diterapkan di konteks masyarakat. Dan memang ketika kita melihat pandemi COVID-19 ini mulai terjadi di Indonesia, rupanya memang banyak interpretasi, banyak perubahan terutama perubahan konteks sosial kultural yang terjadi pasca COVID. Mungkin salah satu yang positif barangkali juga hidup sehat. Jadi hidup sehat itu sudah dalam tanda kutip semacam menjadi habitus baru bagi masyarakat kita dan terutama anak-anak muda kita. Jadi seringkali yang saya lihat, kalau dulu saya beberapa kali mengamati teman-teman ataupun orang-orang masyarakat pada umumnya ketika mau makan kadang-kala nggak cuci tangan. Tapi ketika ada pandemi, habitus baru itu muncul. Sekarang sibuk cuci tangan, sibuk pakai hand sanitizer, jadi semuanya kalau perlu mungkin makanannya disemprot hand sanitizer. Jadi benar-benar hidup sehatnya mulai baru, hidup sehat baru. Dan itu memang bagusnya adalah satu sisi ya ada memunculkan pola hidupku yang baru, pola hidup yang berubah, yang awalnya cuek, yang awalnya nggak peduli, akhirnya sekarang mulai sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit pakai hand sanitizer dan lain-lain, aspek kesehatannya terjaga. Nah, memang ketika kita ngomongin konteks Indonesia, lokasi geografis juga menjadi ajang yang berbeda. Jadi dalam konteks iklim, kemudian sistem kesehatan, kemudian sosial budaya, politik dan ekonomi, itu pasti ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan ketika kita lihat. Jadi ketika suatu kebijakan itu diterapkan di satu negara, itu tidak bisa jadi tidak juga akan maksimal ketika diterapkan di negara lain. Kalau teman-teman melihat lockdown katakanlah yang dilakukan oleh New Zealand, wah berhasil Pak, iya New Zealand itu berhasil, hanya dalam waktu 3-4 minggu, mereka sekarang sudah kasus positif COVID itu sudah nol, benar-benar nol pasien. Jadi
sekarang mereka sudah mulai hidup baru lagi. Sementara kalau kita melihat, kalau kita mau melockdown, katakanlah melockdown Indonesia dengan karakteristik, kalau menurut saya karakteristik masyarakat yang relatif berbeda, di mana kalau saya lihat kelas menengahnya banyak, kelas menengah ekonomi bawah apalagi, sementara disiplin di masyarakat Indonesia itu juga masih relatif kurang bagi saya. Jadi kayaknya juga tidak akan terlaksana itu. Jadi lockdown itu malah justru akan membuat apa ya? Kalau saya pribadi, saya akan melihat lockdown itu akan membuat chaos, kekacauan. Karena kenapa kok saya berkata seperti itu? Saya mungkin mungkin karena acuan saya Indonesia itu kurang lebih juga sama dengan negara berkembang seperti India. Jadi di India itu menerapkan lockdown, tapi lockdownnya kacau, chaos, dan akhirnya ya boleh dibilang secara struktur sosial, budaya, ekonomi semuanya kacau di India itu sampai sekarang. Dan sebenarnya memang saya nggak tahu apakah pemerintah ini berhati-hati atau pemerintah ini mencoba untuk menelaah kira-kira strategi mana yang lebih tepat untuk penanganan COVID-19 ini tadi. Dan lagi-lagi itu tadi, ketika kita ngomongin iklimnya kita berbeda. Jadi bagaimana kalau kemarin, kenapa kok di Wuhan, Cina itu, Tiongkok itu kemarin kok sangat masif, karena ketika itu juga masuk iklim modelnya musim dingin. Sementara virus COVID sendiri itu memang lebih bertahan lama di cuaca iklim yang dingin daripada cuaca iklim yang tropis seperti di Indonesia. Memang makanya kenapa beberapa ini juga kan kenapa kok virus COVID itu nggak bertahan cukup lama ketika di luar ruangan, karena salah satunya itu tadi, karena iklim. Kemudian yang kedua barangkali sistem kesehatan. Sistem kesehatan kita juga boleh dibilang jauh ya kalau sama beberapa negara yang lain. Bahkan kalau teman-teman tahu hasil tes swab itu sebelumnya ya, sebelum mulai ada beberapa lab yang mengimpor barang-barang untuk alat kesehatan untuk tes swab itu butuh waktu sekitar 6 sampai 7 hari hanya untuk mengetahui hasil tes swab. Jadi ketika kita melihat angka di Indonesia kemarin awal-awal itu kok lonjakannya nggak terlalu signifikan ya, seperti katakanlah di Amerika, di Cina, kemudian di Jerman, di Belanda. Itu salah satunya ya karena hasil tes swab kita itu masih relatif rendah. Jadi ketika pemerintah Indonesia melakukan tes swab itu tadi, itu paling hanya 10% dari apa yang dilakukan oleh negara-negara lain. Jadi itu yang membuat kurang kalau saya pikir Indonesia bisa jadi lebih dari apa yang kita lihat sekarang. Pemerintah sekarang katakanlah 27.000 atau 28.000 itu tadi, tapi saya kira bisa jadi lebih karena tes swab yang dilakukan memang boleh jadi terbatas. Dan kalau teman-teman lihat kenapa kok Surabaya itu Surabaya masuknya zona merah ketua-tuaan kalau nggak disebut zona hitam ya. Jadi kenapa kok disebut seperti itu? Karena karena tes swab-nya banyak di sana. Jadi tes swab-nya dilakukan banyak sekali. Sementara kalau teman-teman lihat di Jakarta itu mulai mengalami penurunan untuk melakukan tes swab. Begitu pula juga di daerah Jawa Barat, kemudian di daerah Jawa Tengah. Jadi ketika kita ngomongin ngomongin hasil, ini daerah merah kehitam-hitaman dan lain-lain, itu sebenarnya juga konteksnya konteks politics of number, jadi presentasi dan misrepresentasi angka. Jadi ketika ngomongin angka itu kita harus melihat juga berapa sih jumlah tes swab yang dilakukan oleh masing-masing Pemda, berapa sih hasilnya, apakah itu signifikan. Bisa jadi justru yang rendah-rendah ini yang jauh lebih berbahaya daripada yang katakanlah yang warnanya merah kehitaman seperti Surabaya itu tadi. Nah, dalam konteks COVID-19 ini, memang saya sering melihat baik di media sosial maupun di beberapa berita, anak muda itu dalam beberapa kesempatan saya lihat dikonotasikan dengan konotasi yang lebih negatif ya. Jadi cuek, nggak mau peduli, hidup nggak sehat,
Jadi seolah-olah mengalahkan narasi lain, sebagaimana anak muda itu, kalau teman-teman tahu, rata-rata garda terdepan dalam konteks penanggulangan COVID-19 itu justru anak muda. Jadi siapa yang bekerja di katakanlah Wisma Atlet itu justru anak-anak muda, bukan orang-orang generasi yang sudah sepuh, katakanlah kayak gitu. Dan kalau boleh dibilang anak muda itu jauh lebih semangat. Saya lihat walaupun ini ya tapi itu memang ada kecenderungan habitus yang berbeda. Kalau mungkin di zaman saya atau zaman Burista itu mungkin ketika berbagi sumbangan, berbagi hasil-hasil, mau berbagi hasil-hasil kepada masyarakat umum, kadang-kali kita jarang untuk kemudian memviralkan itu. Tapi kalau anak-anak muda sekarang, ya memang tipologinya berbeda. Jadi tidak bisa disalahkan ketika anak-anak muda katakanlah ketika berbagi sumbangan di masyarakat tertentu, kemudian mereka memviralkan, ini loh kami melakukan ini di sini via aplikasi katakanlah TikTok, YouTube, ataupun aplikasi yang lain. Dan itu hal yang nggak salah bagi saya, karena memang tipologi anak muda yang sekarang itu berbeda. Tiap generasi pasti ada perbedaan. Apalagi generasi teman-teman itu justru kalau bagi saya memang generasi yang lekat dan relatif dekat dan mampu mengoptimalkan aplikasi teknologi daripada saya ataupun generasinya Burista. Jadi memang luar biasa kalau generasi. Dan tapi itu tadi kecenderungannya adalah narasi-narasi itu kalah semua. Narasi bagaimana teman-teman membantu penanggulangan COVID-19 itu justru kalah dari narasi-narasi yang kemudian muncul. Ada yang narasi, influencer-influencer di media sosial ataupun di media massa itu rata-rata mengungkapkan, iya nggak usah cuci tangan, itu nggak apa-apa. Model-model kayak gitu itu justru yang lebih disorot. Tapi ketika anak-anak muda yang notabene jauh di garda terdepan itu jarang disorot. Jadi itu yang barangkali juga reframing ya. Jadi bagaimana reframing media itu mereframing anak-anak muda itu seolah-olah itu nggak peduli dan cuek padahal ya kalau pemerintah bilang ketika kita kemarin PSBB dan lain-lain, kalau kalian tidur di rumah aja, mager di rumah aja, itu justru membantu. Karena kalian nggak akan nongkrong dan lain-lain. Tapi itu semuanya terkalahkan oleh beberapa jenis anak muda yang kemudian menganggap remeh COVID-19 dan akhirnya ya sudah, itu yang terkooptasi oleh media ataupun di dunia sosial media yang kemudian dalam tanda kutip seakan-akan mencerminkan anak muda zaman ini seperti itu. Padahal sebenarnya juga nggak seperti itu. Dan kita nggak bisa juga melihat konteks orang-orang ataupun anak-anak yang tidak patuh ini itu kemudian tidak patuh. Ini tidak patuh. Kemudian kita menghakimi mereka di media sosial ataupun di status. Sebenarnya yang tidak patuh ini kenapa sih? Itu yang harus kita cari tahu dulu alasannya. Kalau alasannya memang nggak masuk akal, bagi saya nggak masalah. Tapi kalau ketika katakanlah alasannya, konteks ekonomi, karena notabene gaji mereka itu harian, bukan gaji bulanan atau gaji tetap. Jadi mereka harusnya ya karena mereka bekerja itu tiap hari. Kalau nggak tiap hari mereka nggak makan. Katakanlah kayak gitu. Itu kita nggak bisa menyalahkan kemudian, ini nggak PSBB nggak berjarak, nggak patuh anjuran pemerintah dan lain-lain. Ya kayak beberapa hal karena memang sektor informal kita itu luar biasa dan banyak pekerja informal yang gajinya upahnya itu upah harian bukan upah bulanan. Jadi ketika teman-teman melihat konteks seperti itu, kita nggak bisa kemudian hanya menyalahkan orang-orang yang tidak patuh, tapi kita justru harusnya kita mencari tahu kenapa sih mereka nggak patuh, kenapa sih mereka nggak mereka abai pada konteks penanganan COVID-19. Pun demikian juga ketika kenapa kok orang-orang ini sudah diberikan petunjuk COVID-19 ini saya lihat banyak banget ya. Mulai dari diagram, mulai dari bentuk animasi, dan lain-lain. Jadi beraneka ragam dan menarik semua. Tapi apakah teman-teman lihat kalau rata-rata petunjuk COVID ini sebenarnya juga bias? Dalam arti bias ini bias perkotaan atau bias ekonomi kelas sosial. Kalau teman-teman lihat ya,
Jadi maksud saya bias perkotaan rata-rata yang mendapatkan itu justru di wilayah perkotaan, katakanlah di media sosial. Tapi seolah-olah rumahnya yang saya lihat di beberapa media sosial itu konteksnya itu rumahnya di rumah perumahan. Kemudian mereka bersepeda bersama dengan keluarganya. Kalau di desa kan biasanya bersepeda ya sama teman-temannya, bukan sama bapak ibunya. Sementara kalau di perkotaan ya memang konteks budayanya memang berbeda. Jadi ada bias perkotaan dan pedesaan, dan bahkan juga bias ekonomi kelas sosial. Jadi ketika saya lihat yang ditonjolkan itu pasti ada televisi, ada komputer, ada laptop, dan lain-lain. Padahal kita nggak selalu melihat itu ada di anak-anak muda yang ada di pedesaan. Jadi kita jangan hanya menyalahkan mereka yang kenapa kok mereka nggak mau, mereka nggak patuh, kenapa kok mereka, tapi ya kita juga harus melihat alasannya itu kenapa. Jadi kemarin yang saya lihat di media sosial itu, saya sering baca-baca komen-komen itu, ya mungkin nggak kok saya lihat kurang kerjaan, tapi memang itu menarik bagi saya. Jadi contohnya dalam menyalahkan orang-orang yang kumpul di pasar, tapi justru melakukan pembiaran bagi orang-orang kelas menengah yang berkumpul di McDonald Sarina Jakarta untuk mengabadikan momentum penutupan McD Sarina Jakarta. Itu sebenarnya juga bagi saya agak bias. Jadi memang ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa lihat dari berbagai macam sudut. Kemudian juga ketika kita melihat memang anak-anak muda ini kadangkala ya, saya nggak semua. Kadangkala memang ketika ya karena basis modal budaya, modal sosial, dan juga modal ekonomi yang berbeda-beda, jadi sistem habitusnya pasti berbeda. Jadi ketika anak muda ada yang gampang terpengaruh pada hoax atau berita-berita yang sifatnya provokatif terkait COVID, ya bagi saya itu mencerminkan masyarakat kita. Jadi bukan mencerminkan anak-anak mudanya ya, tapi mencerminkan tipologi masyarakat yang berbeda-beda di konteks kultur masyarakat kita. Ada yang patuh, ada yang jadi kadang-kala hanya membaca judul kemudian langsung wah marah. Ada yang membaca keseluruhan, oh maknanya itu sebenarnya ini. Jadi kadang-kala jadi kayak contohnya kemarin yang saya lihat itu ada salah satu contoh aman untuk memandikan dan memakamkan almarhum atau almarhumah yang positif COVID-19. Dan itu booming saya lihat di media sosial. Dan kemudian, iya COVID ini cuma rekayasa, bla 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 bla. Oke, tapi tolonglah cari kalau bisa itu cari berita-berita itu ataupun informasi itu dari media-media yang lebih terpercaya. Jangan hanya sekedar membaca kemudian, oh aku ini kemarin baca ini itu kayak gini, dan hasilnya itu tadi ketika anak-anak muda gampang terprovokasi kayak yang saya lihat kemarin di Sulawesi Selatan. Jadi pasien yang sudah almarhum meninggal karena positif COVID, kemudian ditarik sama keluarga dan juga warga masyarakat yang saya lihat di media sosial itu rata-rata anak muda, dan akhirnya ya semuanya kena semua kan akhirnya. Ketika dites swab 7 hari setelah melakukan itu, hampir separuh lebih, kayak 60%, 70% dari mereka yang mengangkat mayat itu tadi positif semua. Jadi kita nggak bisa melihat itu dari satu sisi saja, tapi juga harus kita lihat dari sisi yang lain. Termasuk juga ketika kita melihat ada mitologi kepalawanan atau heroisme tenaga kesehatan. Jadi itu satu sisi bagus. Maksudnya satu sisi, oh kita berarti mengapresiasi apa yang dilakukan oleh tenaga medis kita yang bergerak di lapangan. Tapi satu sisi itu juga membahayakan petugas medis, karena saya lihat banyak yang cuek dan sudahlah, mereka itu pahlawan, sudah titik. Dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Jadi yang salah, saya nggak tahu apa yang salah dengan sistem kita. Apakah sistem masyarakat kita, apa konteks kegagalan sistem kesehatan di masyarakat kita, atau karena banyak faktor pastinya. Dan itu perlu penelitian yang lebih mendalam, karena konteks Indonesia untuk mengalami pandemi yang seperti ini relatif masih baru dan hampir seluruh dunia. Jadi ketika saya baca-baca jurnal, rata-rata memang
masih western centris, belum yang Indonesia atau negara berkembang yang membahas tentang terkait ini. Dan kemudian juga kalau kita melihat logika tindakan kesehatan, misalnya ketika kalau teman-teman mau naik pesawat, mau ke daerah tertentu katakanlah, itu kan harus membawa hasil tes swab ya. Nah, hasil tes swab itu sebenarnya baru reaktif itu sebenarnya baru 7 hari sebelum masuk negara ataupun wilayah lain. Jadi katakanlah kalau kalian mau berangkat minggu depan, berarti kalian harus swabnya sekarang. Jadi ketika minggu depan mau berangkat, itu kalian sudah kelihatan ada gejala nggak, ada gejala panas, gejala batuk dan lain-lain. Itu berarti wah ini berarti ada tanda-tanda positif corona. Jadi sementara kalau yang saya lihat sekarang, pokoknya kamu bawa hasil tes swab, berangkat hari ini pun juga bisa. Nah itu mungkin logika tindakan kesehatan yang memang masih lemah. Dan memang barangkali lemahnya pendidikan kesehatan di Indonesia memang tidak bisa dipungkiri seringkali, tapi ya saya melihat lemahnya pendidikan kesehatan di Indonesia ini juga satu sisi positifnya adalah anak-anak Indonesia itu kuat. Jadi seringkali anak-anak Indonesia itu makan tanah, habis main terus langsung tanpa cuci tangan langsung makan, langsung apa. Tapi sistem imunitas tubuhnya relatif jadi lebih kuat daripada imunitas orang-orang yang hidup di negara-negara. Soalnya ini saya mencontohkan saya baca salah satu jurnal. Jadi ini jurnal agak lama 2010-2012 saya lupa tahunnya. Jadi dia membandingkan imunitas anak-anak di wilayah Asia Tenggara. Jadi di Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Thailand. Nah, beberapa negara yang justru yang imunitasnya tinggi itu justru negara-negara kayak Indonesia, Laos, Vietnam, dan di situ dicontohkan bahwasanya ya karena budayanya berbeda. Justru malah di Singapura, negara yang relatif maju dengan sistem kesehatannya, itu justru imunitasnya lebih lemah daripada anak-anak di Indonesia. Itu mungkin kalau kita melihat konteks pendidikan kesehatan yang di Indonesia. Nah, lantas peran pemuda itu seperti apa? Kalau bagi saya mungkin saya lihatnya pertama itu semangat. Anak muda itu kelebihan semangat seringkali. Jadi terlalu banyak semangat sehingga bingung. Mau semangat, saya mau semangat mau ngapain ini? Dan kemudian akumulasinya kebingungan mau diakumulasikan di mana. Dan mungkin bisa akumulasi hal yang bersifat menghindari aja lah. Intinya menghindari penyebaran COVID atau bahkan membantu penanggulangan COVID. Dan saya lihat memang teman-teman juga sudah banyak. Misalnya, semangatnya diarahkan ke game, katakanlah. Oh, semangatnya diarahkan ke nonton drama Korea, katakanlah. Oh, semangatnya diarahkan ke nonton YouTube, atau semangatnya diarahkan ke media sosial. Tapi sejauh ini saya lihat memang ya sudah, nggak apa-apa. Toh juga tidak akan memperkeruh suasana, dan ada rasa simpati dan empati yang berakhir pada situasi aksi. Jadi aksi yang dilakukan untuk membantu penanggulangan COVID seperti yang teman-teman sudah lakukan sepanjang KKN ini juga seperti itu. Dan ini ya dalam konteks menghindari penyebaran COVID ini seringkali saya lihat teman-teman juga masih nongkrong. Saya kira nongkrong itu nggak masalah. Kalau saya pribadi ya, asal berjarak. Nah, kalau nongkrong kemudian dempet-dempetan, peluk-pelukan atau apa lah, itu yang agak masalah. Atau bahkan ngomong ludahnya kadang-kala kemana-mana gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Kita nggak tahu soalnya ludahnya temenmu itu ludah COVID apa enggak itu. Nah, yang kedua barangkali imagining and pursuing of alternative future. Jadi mengimajinasikan standar alternatif masa depan. Jadi jangan puas pada konsep new normal yang dikumandangkan oleh pemerintah saat ini. Jadi oh ya new normal itu gini. Enggak, kita harus mempersiapkan strategi-strategi yang yang lekat dengan teman-teman. Jangan hanya terbatas pada karena pemerintah A ya kita A, pemerintah B kita B. Enggak, kita harus mencoba mengimajinasikan atau beradaptasi dengan konteks yang lebih baru. Jadi kita harus merefleksikan itu. Dan yang terakhir,
modal sosial teman-teman, anak-anak muda terutama, serta kecanggihan teman-teman untuk menggunakan aplikasi teknologi itu sangat luar biasa. Dan situ seyogyanya bisa teman-teman gunakan dalam banyak hal. Dan ya terserah banyak hal untuk menghindari COVID ininya. Jadi jangan hanya sekedar tidak peduli, tapi cobalah itu tadi menumbuhkan rasa simpati dan empati yang berakhir pada aksi yang teman-teman lakukan itu tadi. Untuk sesi pertama yaitu sesi tanya jawab terkait dari pertanyaan yang telah disiapkan Bapak. Untuk pertanyaan, mohon maaf Bapak, apakah bisa dimulai? Ya, Bapak Mas. Satu-satu dulu ya, biar jawabnya saya enak. Ya. Untuk yang pertanyaan pertama yaitu apa saja yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk membangkitkan perekonomian dan kondisi masyarakat pasca pandemi virus COVID-19 ini? Oke, konteks ekonomi ya. Yang pertama barangkali ini yang saya lihat kebetulan saya share informasi juga dengan teman-teman saya alumni dan juga ketika saya kuliah dan ketika saya kemarin ketika saya kuliah. Jadi saat ini tuh modelnya sekarang ketika peningkatan ekonomi yang ada dua yang dikembangkan, yakni ekonomi yang tampak dan yang tak tampak. Yang tak tampak bisa jadi seperti penggunaan saham, reksadana dan lain-lain. Tapi ketika ekonomi yang tampak memulai dengan bisnis kecil-kecilan. Ini yang saya lihat teman-teman teman-teman saya rata-rata mulai menggerakkan itu. Terutama konteksnya adalah ketahanan pangan. Kenapa kok ketahanan pangan? Karena ketahanan pangan ini salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa diubah-ubah. Jadi kayak kemarin teman-teman sempat nggak mengalami gula yang tiba-tiba hilang di pasaran. Gula merek-merek kayak Gulaku, merek Rose Brand dan lain-lain itu kan sempat hilang di pasaran. Nah, kemudian kan kebingungan orang karena habitusnya terbiasa menggunakan Gulaku katakanlah, akhirnya cenderung kalau nggak Gulaku ini sehat apa enggak, ini padahal gula ya sama aja, konteks kandungannya itu ya gula itu ya glukosa, nggak ada kandungan yang lain. Dan ketika kita ngomongin konteks perekonomian ya akhirnya banyak saya lihat banyak teman-teman yang kemudian jualan bahan pokok, kebutuhan pokok, jadi mulai dari jeruk, dan banyak juga teman-teman yang saya lihat, teman-teman dosen itu bahkan berjualan sembako. Dan itu saya lihat ya sudah, itu alternatif, itu strategi alternatif. Toh juga sembako itu adalah salah satu kebutuhan pokok, dan memang saya lihat saat ini untuk menggerakkan perekonomian informal yang relatif kemarin agak mati karena COVID-19 ini tadi, ya itu tadi menyiapkan konteks-konteks perekonomian alternatif yang bisa setiap saat berkembang. Bisa jadi ketika kalian jualan online shop, kemarin agak turun pangsanya, tapi saya yakin ya orang itu bakalan, apalagi kayak kemarin COVID itu, justru kalau hasil yang saya dapatkan yang namanya Shopee, Tokopedia, OLX dan lain-lain itu justru malah berkembang. Kenapa harga sahamnya malah berkembang. Terus saya cari tahu lagi kenapa harga sahamnya berkembang. Karena banyak orang-orang, terutama orang-orang kelas menengah yang kemudian mager di rumah dan kemudian membeli sesuatu saya lebih cenderung lebih konsumtif, dan konsumtifnya kadang-kala hal-hal yang nggak penting sebenarnya, kadang-kala nggak penting daripada hal yang penting. Tapi ya nggak apa-apa, ya itulah konteks siklus ekonomi ya. Jadi berputar, nanti jual beli untuk menumbuhkan bagaimana sistem perekonomian kita itu lebih lancar. Dan anak-anak muda ini sebenarnya lebih kreatif ketika konteks jual beli online bagi saya, karena kayak kemarin saya lihat ada penjual masker masih muda yang saya lihat dia mengembangkan masker yang
sifatnya yang gambar-gambarnya menarik daripada masker-masker yang hanya sekedar putih, hitam, warna-warna dasar gitu tadi. Barangkali itu Mas Nurmega. Berarti dalam hal ini pemuda harus pintar-pintar melihat peluang yang ada dan kreatif ya Pak ya untuk menyongsong khususnya di era perekonomian atau melihat peluang yang ada untuk menghasilkan suatu yang bermanfaat atau yang berkaitan dengan membangkitkan perekonomian yang ada. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana peran pemuda di Desa Talok dalam menerapkan physical distancing di masa pandemi COVID-19? Hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menjaga kondisi desa agar tetap dalam kondisi yang kondusif selama diterapkan physical distancing? Yang pertama, saya sebenarnya nggak tahu konteks kultural, sosial masyarakat Desa Talok itu seperti apa, karena saya nggak pernah melakukan observasi ataupun pengamatan mendalam di sana. Tapi ketika saya melihat, oke lah, katakanlah anak muda, ketika physical atau social distancing, itu tadi, nongkrong itu nggak masalah bagi saya. Tapi jangan sampai ludah teman kalian itu nyampe ke kalian. Seringkali kalian nggak sadar, ketika nongkrong, ketawa-ketawa, wah, kebahak gitu, kemudian air liur atau ludah ya temenmu itu meloncat dari mulutmu ke mulut atau ke badan orang lain. Nah, itu yang bermasalah. Dan ya ketika kita ngomongin physical distancing ya memang harus berjarak. Jadi ketika ngobrol mengurangi jenis-jenis physical distancing kayak salaman, kemudian ngobrol itu harus berjarak sehingga ada droplet kalau kata orang ludah itu, jadi tidak sampai ke kita. Dan kemudian juga ini yang barangkali penting juga, menghilangkan stigma negatif pada PDP atau pada ODP yang tersangkut kasus pandemi COVID-19 ini tadi. Jadi mereka ini juga butuh perhatian. Kalau mereka nggak bisa hidup, mereka kan akhirnya malu juga kan. Mereka kan malu ketika mereka kena COVID kan malu, dan ketika malu mereka kan mending aku nggak bilang kalau sakit, mending nggak ini. Dan ketika itu terjadi, karena masyarakat kita cenderung menghakimi daripada membantu, nah itu yang membuat mereka kemudian menyebabkan mereka agak malu untuk mengungkapkan hal itu. Dan hal-hal seperti itu tuh kayak tabu gitu. Jadi tabu bagi mereka untuk mengungkapkan kalau aku ini COVID, kalau aku ini. Bukan hanya itu ya, kayak kemarin itu kebetulan bapak saya pas di Jakarta itu hasil tes PCR-nya reaktif positif, cenderung positif. Akhirnya kami didatangi dinas kesehatan, dilakukan tes PCR juga, itu juga negatif semua. Alhamdulillah negatif semua. Nah, dari hasil itu aja sudah kelihatan di masyarakat kami saja, masyarakat yang satu blok, satu gang itu aja, itu terbagi dua. Ada yang menganggap kami ini semacam penyakit menular yang harus dijauhi. Ada juga sebagian orang masyarakat yang kemudian melihat kami ini, ini yang harus dibantu. Dan bahkan mereka kayak, saya ingat banget, karena kami harus isolasi mandiri, ditelepon dan kami kalau butuh apa-apa kontak kami. Jadi pas itu kami kehabisan galon, itu juga langsung kontak Pak RT-nya langsung membelikan galon, katakanlah kayak gitu. Hal-hal yang simpel kayak gitu. Jadi bagaimana gotong royong ataupun modal sosial yang ada di masyarakat itu sebenarnya harus lebih ditonjolkan dan diaplikasikan dalam konteks ini tadi. Jadi bukan dijauhi, jaga jarak ya, tapi nggak dijauhi. Jadi jangan kemudian karena dia katakan, ini anak COVID, anak ini, wah itu stigmanya itu sangat dalam. Stigmanya itu
COVID yang sekarang, yang saya lihat COVID-19 itu stigmanya malah ngalah-ngalahin HIV/AIDS. Jadi ini luar biasa ini. Apa namanya, stigma COVID ini justru sangat-sangat luar biasa ketika saya lihat. Dan yang sebenarnya harus kita lakukan selama kita masih bisa menjaga jarak, ya kita bantu mereka. Ya kita memberikan pertolongan kepada mereka. Dan itu yang sebenarnya yang harus dikembangkan oleh masyarakat. Karena saya yakin gotong royong masyarakat pedesaan itu luar biasa. Luar biasa. Saya yakin. Dan apa namanya, hanya perlu pemahaman yang lebih baik lagi. Maksudnya pemahaman tentang COVID ini tadi, karena pemahaman tentang COVID ini memang nggak setiap orang mudah paham untuk ini. Jadi itu yang harus sebenarnya harus dicamkan dan dipraktekkan dengan baik. Baik Pak, untuk berkaitan dengan kondisi atau karakteristik terkait dengan Deskralok, mungkin di sini karena ada Mas Jody ya, selaku apa perwakilan dari Karang Taruna Desa Talok, mungkin Mas Jody bisa memaparkan atau menggambarkan bagaimana sih kondisi di Desa Talok. Iya, Mas Jody, dipersilakan. Ya, kedengeran ya? Iya, sampun. Ini maaf saya lagi nyetir juga ya. Saya sambil. Ini tadi soalnya ngambil obat. Halo? Iya, Mas, silakan. Iya, kalau kondisi sekarang sih, kalau untuk tiap RT, RW itu udah tertib semua. Kayak misal dilakukan kayak physical distancing, terus pembatasan jam keluar malam. Itu semuanya tertib, tapi masih ada beberapa yang kayak tempat tongkrongan itu yang masih belum stabil, kayak bukan stabil sih, kayak nggak patuh aturan kayak jaga jarak dan lain-lain, itu masih banyak. Nah itu yang susah, soalnya kan biasanya ngopi kan bukan dari daerah Talok juga, tapi kalau untuk pemuda Talok sendiri untuk kesadaran physical distancing itu udah baik, tapi untuk tempat-tempat ngopi, nongkrong, dan lain-lain itu karena masih banyak pendatang, itu kayak mau mengingatkan itu susah. Cuma itu aja sih kendala kita selama ini, kalau di pemuda. Saya nanggepi ya? Iya, Pak. Silakan, Ya, Pak. ya. Kalau kayak gitu berarti apa ya, kesadaran terkait pandemi COVID-nya di Desa Talok ini luar biasa kalau begitu. Jadi kalau dengar dari penjelasan dari Mas Jody tadi, dan saya pikir memang apa ya, perlu ketika memang pembatasan sosial, ketika tadi banyak orang nongkrong yang justru bukan dari wilayah lokal atau wilayah desa sendiri. Dan itu tadi, kalau bagi saya nongkrong itu nggak masalah, asal kamu berjarak. Jadi biasanya katakanlah tempat nongkrong itu kalau yang kemarin saya lihat di peraturannya apa namanya, Malang Raya itu, kalau nggak salah, kalau kamu mau makan ataupun mau mau minum dan lain-lain di kafe ataupun restoran, itu kalau nggak salah 20% dari jumlah keseluruhan. Jadi misal biasanya bisa menampung 100, tapi diproyeksikan hanya 20. Tapi bagi saya 20 itu agak sedikit juga sih. Tapi memang apa namanya, kalau bagi saya selama bisa menghindari apa namanya, antara orang satu dengan orang yang lain, ya bisa saja, bisa dijadikan apa, maksudnya nongkrong itu bisa banget nongkrong itu. Nongkrong itu nggak ada yang salah dengan nongkrong. Yang penting tetap jaga jarak ketika nongkrong. Itu aja sih bagi saya. Dan kemudian kadang-kala ini yang mungkin terutama karena saya laki-laki, jadi saya sering melihat anak laki-laki ini kayak berbagi rokok, berbagi kopi. Nah itu juga
mulai dihindari aja dulu untuk sementara. Untuk saat ini untuk selama masa pandemi ini mungkin lebih baik dihindari karena itu juga agak-agak berbahaya, riskan juga. Kita nggak tahu liur temenmu yang nempel di kopimu itu apakah mengandung virus atau enggak. Kita juga nggak akan tahu. Itu barangkali Mas Nurmega, monggo. Oh, enggak, Pak. Menyambung dari pemaparan dari Mas Jody, kemudian dari tanggapan Bapak, ini juga ada pertanyaan yang menurut saya juga sangat berkaitan ya Pak. Apalagi dengan kondisi yang saat ini kan berbeda dengan yang kemarin statusnya dalam hal status, tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari dengan kasus yang semakin meningkat kan pastinya juga ada satu hal yang riskan. Ini untuk pertanyaan pertanyaan ketiga, bagaimana peran pemuda di Desa Talok dalam menghadapi perubahan sistem, yaitu pada yang awalnya kemarin Malang Kabupaten Malang dengan PSBB, kemudian pada saat ini adalah era new normal di masa pandemi ini. Seperti apa sih Pak peran pemuda itu? Ya, yang pertama tetap patuhi anjuran pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Sejauh ini yang saya lihat memang anjuran-anjuran yang simpel ya, yang simpel kayak kita menggunakan masker, mengurangi salaman, itu sebenarnya cukup membantu untuk penanggulangan COVID-19 ini sendiri. Dan konteks new normal yang dikumandangkan oleh pemerintah itu jangan hanya sekedar new normal itu bakalan kayak gini terus, misal kita pakai masker seterusnya, katakanlah pakai sarung tangan seterusnya, atau berjarak seterusnya. Ya, kita harus memikirkan alternatif lain. Alternatif yang bisa kita jadikan pilihan sebagai new normal ala apa ya. Dan ketika ngomongin new normal ala tiap daerah itu harusnya berbeda-beda. Jadi misal konteks sosial kulturalnya, karena konteks sosial kulturalnya berbeda-beda, saya pikir ya sudah, kita harus memberikan alternatif yang berbeda sesuai dengan sosial kultural masyarakatnya. Jadi tidak bisa kemudian menyamaratakan persepsi ataupun konteks new normal ala kita pada masyarakat yang sebenarnya notabene mereka jauh lebih normal katakanlah daripada new normal ini tadi. Itu barangkali Mas. Baik Pak, menyambung juga dengan pertanyaannya tadi, ketika dengan kondisi yang demikian, bagaimana sih Pak peran pemuda itu peran atau cara pemuda untuk mengedukasi warga dalam hal pada era new normal ini Pak? Soalnya kan pastinya berbeda antara edukasi pada saat PSBB dengan edukasi pada saat era new normal ini, dengan karakteristik yang berbeda, dengan kondisi di lapangannya yang berbeda. Oke, satu hal yang pasti, masyarakat kita Indonesia ini yang saya lihat ya, itu kalau nggak diberikan contoh ataupun aplikasi langsung, dia nggak akan menirukan. Dan apalagi contoh itu tadi berhasil, itu dia nggak akan meniru. Jadi contoh konteksnya adalah kayak gini. Dulu ketika saya melakukan penelitian di wilayah Jawa Tengah, jadi ada petani yang menggunakan serba organik. Semuanya serba organik, mulai dari pupuk dan lain-lain semuanya serba organik. Bahkan dia untuk mengatasi hama tikus itu dia pakai burung hantu. Nah, awalnya dia dicemooh sama penduduk yang lain, warga desa yang lain, karena bagi mereka udah ribet, ya kalian tahu sendiri lah kompos itu seribet apa. Jadi udah ribet dan nggak praktis kalau menurut mereka. Nah, logika praktis ini tadi itu kemudian yang membuat warga nggak masalah. Tapi kemudian ketika mereka tahu hasilnya satu tahun atau 2 tahun, 1,5 tahun, seingat saya 1,5 tahun kemudian, ketika tahu hasilnya
tanah justru makin membaik. Pertama, kontur tanah semakin membaik. Kemudian harga jual tanaman hasil panen, komoditas panennya dia itu 2 kali bahkan 3 kali lipat daripada hasil panennya si warga yang lain. Hanya mereka mencontoh dan akhirnya desa itu tadi yang awalnya ketergantungan pada pupuk urea dan lain-lain dan juga pestisida dan lain-lain itu akhirnya mencontoh si orang ini tadi. Dan satu sisi orang ini berarti menjadi sebagai boleh bisa dibilang sebagai penggerak di kalangan mereka, di kalangan warga. Dan saya lihat peran pemuda itu sebenarnya ini juga satu sisi juga kayak gitu. Jadi ini yang saya lihat ya, karena anak-anak muda banyak yang katakanlah menggunakan TikTok, kemudian banyak juga orang tua yang akhirnya menggunakan TikTok. Karena anak-anak muda banyak yang dulu menggunakan Facebook, akhirnya banyak orang tua yang menggunakan Facebook. Tapi seiring perubahan kan pasti berganti terus. Facebook mulai padam, orang tuanya masih tetap di situ. Instagram mulai hidup, anak-anak muda pindah, moving ke Instagram. Orang-orang tua juga pindah ke Instagram. Jadi sebenarnya dalam beberapa sisi orang tua generasi yang lebih tua itu sebenarnya juga menirukan apa yang dilakukan generasi muda. Dan saya kira anak-anak muda punya kans lebih untuk penanggulangan COVID untuk dalam konteks new normal ini tadi. Dan ketika kita mencontohkan sesuatu yang katakanlah menjaga jarak, kemudian katakanlah menggunakan masker dan lain-lain, saya yakin lama-lama orang-orang itu bakalan ini ya pentingnya itu ini ya. Jadi ketika tidak ada contoh pengaplikasian, hanya ujaran, hanya wacana, hanya tulisan wacana yang nggak akan dilakukan. Tapi ketika mencontoh konkret, jadi ini eksperimen sosial yang paling gampang itu adalah ini kayak ketika kalau teman-teman naik lift katakanlah naik lift yang sudah disetting ya, kemudian semuanya menutup hidung kecuali satu orang yang tidak diberitahu ini tadi, dia pasti akan ikut menutup hidung. Itu eksperimen sosial yang sering kali dilakukan dan seolah-olah ya itu tadi menirukan apa yang dilakukan oleh mayoritas ini tadi. Dan itu sebenarnya yang bisa dipraktekkan dalam konteks new normal ini tadi, menuju new normal. Barangkali itu Mas Nurmega. Monggo. Oke, Bapak, terima kasih. Berarti dalam hal ini pendampingan atau pemberian edukasi kepada masyarakat itu yang lebih cocok adalah pengaplikasiannya bagaimana serta atau lebih mengarah kepada modeling yang ada di masyarakat itu seperti apa. Agar juga masyarakat yang lainnya menjadi sadar mengenai dari kondisi yang ada saat ini. Untuk sesi kedua yaitu sesi tanya jawab atau diskusi dari teman-teman. Saya persilakan untuk satu dari teman-teman partisipan untuk bertanya, silakan. Satu pertanyaan saja. Silakan teman-teman partisipan webinar pada pagi hari ini untuk dapat mengajukan pertanyaan. Satu orang saja, silakan. Kalau nggak ada Bu Rista yang bertanya ya. Silakan Bu. Terima kasih untuk Pak Nanda atas waktu yang diberikan pada teman-teman KKN Desa Talok, Kecamatan Turen. Terima kasih juga untuk Mas Jody yang sudah menjadi perwakilan teman-teman muda di Talok. Pak Nanda, mungkin menjadi penutup saja. Kalau tadi sudah Mas Jody sedikit menyampaikan kondisi di Talok, mungkin Pak Nanda bisa memberikan saran satu kegiatan yang bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman dari KKN Desa Talok Kecamatan Turen ini, Pak. Kan ada divisi kepemudaan yang secara khusus nanti
sasarannya adalah teman-teman muda di Desa Talok. Itu saja ya. Terima kasih, Mas Mega. Ya, terima kasih Bu Rista. Dipersilakan untuk Pak Nanda bisa memberikan jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Rista. Kalau saya pribadi, sampai sekarang saat ini, saya melihat gambar itu lebih banyak berbicara. Saya pribadi ya. Jadi barangkali ada teman-teman di sini yang ahli membuat grafis atau membuat gambar dan lain-lain yang yang ada sisi khas dari Desa Talok itu tadi. Jadi bukan bias perkotaan yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi digambarkan ada TV, laptopnya kelihatan MacBook Apple Pro-nya. Jadi gambarnya benar-benar khas. Apa sih yang mengkhaskan dari Desa Talok ini tadi? Jadi ketika masyarakat melihat gambar itu tadi atau diagram penanggulangan COVID katakanlah menuju new normal, itu warga itu melihat, tuh, iki katakanlah, oh ini ada makanan khas Talok apa katakanlah, oh ada sisi khas misal bangunan ataupun apa yang dari Desa Talok yang tergambarkan di diagram ataupun grafik itu tadi, itu malah justru menjadi lebih menarik. Karena kenapa kok saya menyatakan itu, karena ada keterikatan antara gambar itu dengan konteks habitus lingkungan sosial si warga ini tadi. Jadi ketika melihat gambar itu, oh kayak gini toh, anunya. Jadi kalau bagi saya itu akan lebih melekat di saya. Jadi ketika katakanlah saya jujur pribadi ketika kemarin melihat gambar-gambar terkait ini, ada yang menggambarkan Tugu Malang gitu, itu saya melihat, oh ini di Malang ini konteksnya, berarti yang bikin orang Malang. Itu kan terngiang gitu. Jadi itu lebih melekat daripada yang menggambarkannya cuma sebatas ini di perumahan secara umum ya, di perumahan, kemudian digambarkan ada alat-alat elektronik yang beraneka ragam yang sama sekali nggak menggambarkan konteks situasi sosial saya yang digambar tersebut. Tapi ketika konteks situasi sosial warga di Desa Talok itu tergambarkan dalam gambar ini tadi atau dalam bagan dan lain-lain ini tadi, itu saya kira relatif lebih efektif dan lebih melekat, dan sehingga kayak masyarakat Desa Talok, oh Desa Talok juga bisa digambar seperti ini, katakanlah kayak gitu. Itu barangkali Mbak Rista dan Mas Nur Mega, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Nanda atas jawaban yang telah diberikan. Mengingat juga waktunya sudah, semoga materi dan jawaban yang telah diberikan oleh Pak Nanda dapat memberikan kita pemahaman dan atau pandangan mengenai peran kita sebagai pemuda desa agar lebih dapat berkontribusi terutama dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di Desa Talok lebih khususnya. Kurang lebihnya saya mewakili seluruh panitia KKN Desa Talok mengucapkan meluangkan waktu pada pagi hari ini berdiskusi dan memberikan materi, serta kepada Bu Rista selaku DPL dari KKN Desa Talok yang membimbing kami sehingga dapat melaksanakan program kerja ini, dan serta teman-teman dari Karang Taruna Desa Talok yang telah bersedia berpartisipasi pada pagi hari ini. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan selama kegiatan ini berlangsung. Kurang lebihnya saya mewakili teman-teman menutup acara pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.